Perkenalkan, nama saya Piki Nadia Sarindraha. Saya Erika Octavia. Saya Grace Singamanu. Saya Ayu Asnawati. Saya Cipta Imanisa Fitri Barumun. Saya Evodia Desinina Gulen. Saya Eka Ayu Menatmi. Saya Widya Cahyani Hia. Saya Ceria Telomenua. Saya Desi Clarissa. Saya Anastasia Hijau. Saya Rekalina Partide. Saya Stefano Fili. Saya Yeli Febiola. Saya Dian Yuliandri. Hi moms and hi guys, enjoy video. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hemorrhage postpartum atau yang disebut pendarahan pasca melahirkan. Yuk kita kenalin sama-sama. Tahukah kamu, pendarahan postpartum adalah penyebab utama kematian ibu di negara berkembang dan penyebab primer hampir seluruh kematian ibu secara global. What is hemorrhage postpartum atau apa itu pendarahan pasca melahirkan? Hemorrhage postpartum adalah pendarahan yang sebanyak 500 mili pada persalinan pervagina atau lebih 1000 mili untuk sesio area. Nah, pendarahan pervagina ini biasanya terjadi pada kala ketiga setelah persalinan. Berdasarkan waktu, hemorrhage postpartum ini terbagi menjadi dua. Pertama, hemorrhage postpartum yang primer terjadi setelah kurang dari 24 jam postpartum atau pasca melahirkan. Yang kedua, hemorrhage postpartum sekunder terjadi lebih dari 24 jam postpartum, biasanya terjadi akibat sisa plasenta atau adanya endometritis. Nah moms, berikut etiologi hemorrhage postpartum yang dikenal dengan 4T. Pertama, tonus atoni uterus, kondisi hilangnya tonus otot rahim sehingga tidak dapat berkontraksi dan menekan pembuluh darah dan mengulangi aliran darah. Yang kedua, taisu atau jaringan. Sisa jaringan bekuan darah ini bisa menyebabkan uterus tidak dapat berkontraksi secara sempurna. Ketiga, trauma, yaitu terjadi laserasi, ruptur, dan inversi pada vagina, serviks, ataupun uterus. Dan yang keempat ini adalah trombin, yaitu adanya koagulopati, di mana ada terjadi kegangguan pembukaan darah baik secara bawaan ataupun didapat. Next, tujuan tindakan. Tujuan tindakan: memberikan gambaran kerjasama dengan tim di ruangan perawat untuk menghentikan pendarahan postpartum sehingga komplikasi tidak terjadi tanpa adanya komplikasi. Tujuan lain dari tindakan: satu, mengatasi shock hipovolemik, yang kedua, menurunkan angka kematian pada ibu pasca persalinan. Sebelum melakukan tindakan, pastikan sudah menyiapkan alat-alat. Mari sama-sama kita lihat apa saja alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindakan. Persiapan alat: yang pertama ada sarung tangan, yang kedua ada oksigen, yang ketiga ada oximetri, yang keempat ada blood set, yang kelima ada infus NaCl, yang keenam ada kateter, yang ketujuh ada piala ginjal, dan yang terakhir ada pispot. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Suster. Saya Suster Widya. Pagi ini saya akan merawat Ibu sampai nanti jam 2 sore. Ibu boleh sebutkan nama dan tanggal lahir? Nama saya Ibu Sari, 8 Mei 1997, Suster. Oke, baik Ibu Sari. Sekarang apa yang Ibu rasakan Ibu? Saya masih merasa pusing dan lelah, Suster, tapi saya sangat berterima kasih bayi saya bisa lahir. Ya, bayi Ibu sehat dan cantik. Terima kasih, Suster. Oh iya, Suster, sepertinya bangun saya agak basah ya, Suster. Oh iya Ibu. Sini deh biar saya yang Tujuan: menurunkan beban tali kepala untuk meningkatkan venous return dan memungkinkan darah ke otak dan organ lain. Saya kenapa ya, Suster? Ibu mengalami perdarahan Bu, tapi tenang, kita akan segera melakukan tindakan Ibu. Tujuan TTV untuk mengetahui tanda-tanda vital seseorang serta perubahan TTV dapat merupakan indikator terjadinya dehidrasi secara dini. Pemasangan oksigen diberikan dengan tujuan untuk membantu pernafasan pada hemorragik postpartum karena pendarahan yang menyebabkan suplai audio berkurang. Tujuan oximetri untuk mengetahui saturasi oksigen dalam tubuh pasien.
PMHG, nadinya 119 kali per menit dan RR-nya 22 kali per menit. Baik Suster Desi, lanjut pemasangan infus NaCl 0,9%. Baik Suster. Pemasangan infus blood set NaCl 0,9% bertujuan untuk mengatasi pendarahan dan untuk mengatasi shock yang berpotensial untuk persiapan transfusi. Baik Ibu, permisi Bu. Langsung lapor ke dokter ya. Baik Suster. Permisi Ibu. Pemasangan kateter pada hemorajik postpartum bertujuan untuk memantau produksi urin input dan output dan untuk mengetahui supaya kandung kemih tidak penuh sebelum dilakukan operasi. Suster, kateter sudah terpasang. Baik Suster Cipta. Suster, saya sudah menelpon dokter dan dokter mengatakan pasien diberikan oksitosin 1 ampul per drip dan meternina 1 ampul melalui IM. Baik Suster. Baik, Suster Cipta, tolong oksitosin 1 ampul IM dan Suster Desi oksitosin 1 ampul per drip. Oke Suster. Apakah ini benar obatnya Suster? Iya benar Suster. Ini obatnya Suster? And can you watch the time for it because we're going to give a repeat dose in 15 Oksitosin adalah minutes. preparat hormon oksitosin yang digunakan untuk melancarkan proses persalinan, untuk menghasilkan kontraksi uterus, tetapi tidak memiliki efek langsung pada serviks. Oksitosin memiliki waktu paruh 5-12 menit, waktu untuk konsentrasi plasma 40 menit, dan respon uterus 30 menit atau lebih. Oksitosin drip digunakan karena dianggap merangsang pengeluaran prostaglandin sehingga terjadi kontraksi otot rahim. Bagaimana untuk prestasinya? Sudah enak Suster. Baik Suster, tekanan darahnya 100/60, nadinya 100, terus pernapasannya Ibu. Oke Suster, terima kasih Suster. Yang terakhir adalah evaluasi. Pada tahapan evaluasi ini, tanyakan kepada ibu bagaimana perasaan ibu setelah digantikan Softex, apakah merasa nyaman atau belum. Yang kedua, tanyakan tentang rasa aman kepada ibu setelah dipasang kateter untuk memastikan adanya kejanggalan pada ibu. Yang ketiga, merapikan alat-alat seperti set infus dan piala ginjal yang telah digunakan. Yang keempat, catat jumlah pendarahan atau timbang Softex. Yang kelima, catat tanggal dan waktu di tempat infus. Yang keenam, evaluasi tempat penyuntikan infus, apakah ada pembengkakan atau kemerahan sepanjang vena atau tidak. Edukasi menyarankan ibu untuk rutin melakukan pemeriksaan kepada tenaga kesehatan seperti puskesmas dan juga rumah sakit. Pemeriksaan rutin ibu hamil disebut dengan asuhan antenatal atau antenatal care yang disingkat dengan ANC.
ANC sendiri adalah upaya penelusuran terjadinya kemungkinan berbagai penyakit, terutama faktor risiko terjadinya pendarahan pada postpartum. Pada masa kehamilan berpotensi mengganggu kualitas kehamilan hingga persalinan. ANC harus dilakukan selama 4 kali pada masa kehamilan, yaitu pada trimester pertama, kedua, dan juga ketiga, dan dilakukan kembali ketika memiliki resiko tinggi terjadinya gangguan pada masa kehamilan. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Upaya pencegahan pada pendarahan postpartum yaitu dilakukan manajemen aktif skala 3 yang diduga dapat menurunkan insidensi dan derajat pendarahan keparahan pada postpartum. Manajemen aktif tersebut meliputi pemberian obat uteronika yang direkomendasikan diberikan segera setelah bayi lahir. Keuntungan manajemen aktif skala 3 yaitu: pertama, persalinan skala 3 yang lebih singkat. Kedua, mengurangi jumlah kehilangan darah. Ketiga, mengurangi kejadian retensio plasenta. Upaya pencegahan lainnya yang juga sama pentingnya yakni sebagai berikut. Yang pertama, persiapan sebelum hamil untuk memperbaiki keadaan umum dan mengatasi penyakit kronis dan anemia, sehingga pada saat hamil dan persalinan, ibu dalam keadaan optimal. Yang kedua, mendeteksi faktor risiko pendarahan postpartum seperti multiparitas, taksiran berat janin yang besar, hamil kembar, hidramnion, riwayat seksar, dan riwayat pendarahan postpartum sebelumnya. Yang ketiga, persalinan harus selesai dalam waktu 24 jam dan lakukan pencegahan partus lama. Yang keempat, kehamilan dengan risiko tinggi harus melahirkan di fasilitas rumah sakit rujukan. Yang kelima, kehamilan dengan risiko rendah dilakukan oleh tenaga kesehatan, terlatih, dan menghindari persalinan di dukun. Yang keenam, tenaga kesehatan yang membantu persalinan harus menguasai langkah-langkah pertolongan pertama dalam menghadapi pendarahan postpartum dan mengadakan rujukan sebagaimana mestinya. Discharge planning yang dapat diberikan yaitu pertama mengenai nutrisi dan cairan. Nutrisi dan cairan yang cukup dapat membantu proses perbaikan jaringan, penyembuhan, menyusui, serta kesehatan umum. Ibu dianjurkan untuk tidak melakukan diet penurunan berat badan. Ibu juga dianjurkan untuk minum vitamin, makanan seimbang yang tinggi protein seperti daging, ikan, kacang-kacangan, tinggi kalsium seperti susu, yogurt, keju, dan sayuran hijau. Ibu juga dianjurkan untuk minum air putih secara rutin. Kedua, beberapa hari setelah persalinan, pendarahan atau lokea berwarna merah cerah, merah tua, coklat hingga kembali seperti periode normal. Ini dapat terjadi selama 2-4 minggu. Ibu juga mungkin mengalami pendarahan atau bercak sampai 6 minggu. Pada beberapa hari pertama, ibu mungkin mengalami peningkatan pendarahan atau penggelapan pendarahan. Hal ini menunjukkan bahwa ibu perlu lebih banyak beristirahat. Ibu juga mungkin mengeluarkan beberapa gumpalan darah, terutama ketika duduk atau berbaring dalam waktu yang lama. Hal ini dikatakan normal. Anjurkan ibu untuk segera ke dokter apabila ibu sering mengeluarkan gumpalan darah. Ketiga, penting bagi ibu postpartum untuk menggunakan kontrasepsi. Anjurkan ibu untuk mendiskusikan kontrasepsi pilihan yang akan digunakan kepada tenaga kesehatan. Keempat, jika ibu mengalami demam dengan suhu lebih dari 37 derajat Celcius, timbulnya benjolan, kemerahan, serta nyeri dan panas di sekitar payudara, anjurkan ibu untuk segera ke dokter.